Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Nomi Gloria Bandurea dengan NIM 163231023 dari kelas Real Time System RKA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas materi scheduling yang diberikan dengan menggunakan skenario berikut, di mana tugas 1 muncul setiap 5 detik sekali, tugas 2 muncul setiap 7 detik sekali, dengan durasi waktu pengerjaan untuk tugas 1 sebesar 2 detik, dan durasi pengerjaan untuk tugas 2 sebesar 4 detik, dengan time kuantum sebesar 2 detik. Pertama-tama, kita menggunakan algoritma round robin terlebih dahulu, di mana pada round robin, eh, tas dijalankan sesuai dengan time kuantum. Eh, Pertama-tama, pada round robin, tas yang dikerjakan terlebih dahulu adalah tas 1 selama 2 detik, kemudian beralih ke tas kedua selama 2 detik. Karena tas pertama telah selesai dikerjakan, karena durasi pengerjaannya sebesar 2 detik, maka em, prioritas masih tetap pada tas kedua yang belum terselesaikan, yaitu kurang 2 detik. Oleh karena itu, tas 2 kembali dikerjakan dengan time quantum sebesar 2 detik. Sehingga pada detik ke-6, tas 1 maupun tas 2 telah selesai dan terkerjakan. Kemudian pada detik ke-6, tas 1 kembali muncul, namun tas 2 belum. Oleh karena itu, tas 2 dikerjakan terlebih dahulu selama 2 detik hingga selesai. Kemudian setelah tas pertama selesai dikerjakan, kemudian beralih ke tas kedua yang muncul di detik ke-8. Tas kedua dikerjakan selama 2 detik, kemudian beralih kembali ke tas pertama yang kembali muncul. Lalu tas pertama dikerjakan selama 2 detik, kemudian beralih lagi ke tas kedua yang belum selesai dikerjakan tadi setelah tas pertama selesai dikerjakan. Nah, pada tahap ini juga tas pertama maupun tas kedua telah selesai terkerjakan. Kemudian tas kedua kembali muncul. Oleh karena itu, tas kedua dikerjakan terlebih dahulu selama 2 detik. Kemudian tas pertama kembali muncul. Oleh karena itu, pengerjaan kembali beralih ke tas pertama. Kemudian berlanjut kembali ke tas kedua untuk menyelesaikan pengerjaan tas kedua selama 4 detik. Kemudian beralih ke fixed priority, di mana di sini priority yang pertama yaitu dengan waktu pekerjaan yang paling singkat, yaitu dengan tas yang paling cepat muncul untuk fixed priority. Oleh karena itu, tas yang menjadi priority adalah tas pertama dengan durasi kemunculan setiap demi detik sekali, dan tas kedua sebagai priority kedua dengan periode kemunculan sebesar 7 detik sekali. Pada algoritma ini, tas pertama juga pertama kali dikerjakan selama 2 detik. Setelah tas pertama selesai, kemudian beralih em, dengan pengerjaan tas kedua selama 2 detik. Namun, karena masih ada 1 detik tersisa dan tas pertama belum kembali muncul, maka tas 2 kembali dikerjakan selama 1 detik. Kemudian, pada detik ke-6, tas kedua kembali muncul. Karena ini fixed priority, ini yang diutamakan tugas pertama apabila muncul, maka pengerjaan dialihkan ke tugas pertama. Oleh karena itu, pengerjaan pada tugas kedua diputus kembali ke tugas pertama. Setelah tugas pertama selesai dikerjakan, kemudian kembali beralih ke tugas kedua untuk detik yang tersisa, yaitu detik keempat. Kemudian, pada tahap ini,
Pada pengerjaan detik keempat, tas kedua kembali muncul. Oleh karena itu, karena tas pertama belum muncul kembali, tas kedua dikerjakan selama 2 detik. Kemudian pada detik berikutnya, tas kedua kembali muncul, tas pertama kembali muncul, kemudian pengerjaan kembali dialihkan ke tas pertama. Tas pertama terlebih dahulu diselesaikan, kemudian beralih lagi ke tas kedua. Tas kedua dikerjakan hingga mencapai waktu sebelum tas pertama kembali muncul. Begitu selanjutnya hingga akhir. Kemudian pada dynamic priority yang memprioritaskan deadline tercepat. Sama seperti algoritma-algoritma sebelumnya, eh, pada algoritma ini tas pertama juga yang terlebih dahulu dikerjakan karena deadline tas pertama lebih cepat dibanding tas kedua. Oleh karena itu, tas pertama dikerjakan selama 2 detik sesuai durasi pengerjaannya, kemudian tas pertama selesai, kemudian beralih ke tas kedua untuk pengerjaannya. Namun di sini, walau tas kedua kembali muncul, namun deadline itu masih jauh. Lebih dekat deadline tas kedua. Oleh karena itu, tas kedua dikerjakan 1 blok terakhir untuk memastikan bahwa eh, tas kedua selesai sebelum deadline-nya. Kemudian, pengerjaan beralih ke tas pertama kembali setelah tas kedua selesai dikerjakan karena deadline tas pertama lebih dekat karena pada detik ini tas kedua belum muncul dan pada detik ini deadline tas kedua jauh lebih lama dibanding tas pertama. Oleh karena itu tas pertama kemudian dikerjakan sama 2 detik dan selesai dikerjakan, kemudian beralih lagi ke tas kedua. Karena tas kedua sudah muncul di sini, dikerjakan. Kemudian pada detik ini tas pertama kembali muncul, tapi deadline-nya masih lebih jauh dibanding tas kedua. Oleh karena itu tas kedua diprioritaskan. Sehingga tas kedua untuk kolom yang ini kolom yang ini selesai dikerjakan dengan durasi pengerjaan 4 second, kemudian kembali beralih ke pengerjaan tas pertama karena tas pertama kembali muncul dan deadline-nya dekat. Tas kedua selesai dikerjakan, kemudian pada detik ini tas kedua kembali muncul, kemudian tas kedua dikerjakan. Namun pada detik berikutnya tas pertama kembali muncul dan deadline-nya seperti bisa kita amati lebih dekat dibanding deadline tas kedua. Oleh karena itu, tas pertama diprioritaskan untuk terlebih dahulu selesai, kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan tas kedua, di mana semua waktu pengerjaan dilakukan sebelum mencapai deadline. Nah, seperti bisa kita amati di ketiga algoritma ini tidak ada idle atau masa di mana prosesor itu berhenti atau diam tidak melakukan apa-apa. Dan waktu selesai pengerjaannya juga sebenarnya ketiganya itu sama. Hal ini dapat terjadi karena semua algoritma dan beban kerja sistem ini masih bisa ditangani oleh prosesor dengan menggunakan semua algoritma dengan baik. Namun, walaupun ketiga algoritma ini cara kerjanya itu terlihat sama, namun sebenarnya berbeda. Bisa kita lihat dari polanya, di mana round robin itu membagi waktu untuk mengerjakan tas secara bergantian, sehingga setiap tas itu mendapat giliran secara adil. Namun, pada round robin ini kelemahannya dia itu terlalu sering melakukan perpindahan proses, sehingga kurang efisien untuk digunakan pada sistem, terutama sistem real time. Kemudian untuk fix priority yang memprioritaskan tugas pertama karena dia itu muncul jauh lebih cepat dibandingkan tugas yang kedua. Algoritma ini jauh lebih stabil dibandingkan round robin yang berganti setiap 2 detik
pengerjaannya terus-menerus. Namun, prioritas untuk tugas kedua ini bisa kita lihat seringkali tertunda waktu penyelesaiannya untuk fixed priority. Yang ketiga untuk dynamic priority, ini bisa kita lihat sebagai algoritma yang paling efisien. Karena prioritas tas itu dikerjakan sesuai dengan yang deadline-nya paling dekat. Sehingga tugas-tugas ini bisa dikerjakan oleh prosesor sebelum deadline. Sehingga bisa meminimalisir terjadinya keterlambatan tas. Oleh karena itu, di antara semua ini yang paling efisien menurut saya adalah dynamic priority karena dia memprioritaskan em, deadline pengerjaan setiap tugas. Sehingga tas itu bisa diprioritaskan sesuai deadline-nya dan pengerjaannya juga optimal dan tidak terlalu banyak task switching. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.